Waalaikumsalam. Dengan Cici, Bang, di Dago. Iya, silakan Bu Cici. Bang, saya pernah mendengar kalau dalam Islam itu usia 40 tahun katanya punya suatu kelebihan gitu. Apakah benar itu, Bang? Itu yang pertama. Yang kedua ini pada suatu kesempatan ya, ketika saya dengan seorang teman sedang sharing gitu, lalu kita sadar gitu waktu sholat itu sudah terlewat gitu ya. Tapi terus teman saya bilang begini, ada kok keterangannya katanya ketika Umar bin Khattab menyampaikan satu semacam wejangan gitu dalam satu majelis, katanya, itu waktu sholat sudah terlewat dan itu sah-sah saja katanya, karena memang ini yang dibicarakan adalah tentang ilmu katanya begitu. Nah, apakah itu memang ada keterangannya atau memang ada hadisnya gitu, Bang? Jadi waktu sholat terlewat, ceramah jalan terus gitu? Iya, gitu. Jadi maksudnya memang masih bisa gitu, tapi mepet banget gitu dengan akhir sholat gitu. Tapi beliau katanya, ini kan kita sedang dalam majelis ilmu. Jadi Umar bin Khattab pun waktu itu pernah ada kisah seperti ini katanya. Apakah memang itu ada hadisnya atau gimana itu, Pak? Itu aja, Bang. Iya, Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, kalau kita berbicara umur 40 tahun ya, pernah kalimat usia 40 tahun itu disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba Ibu lihat di situ, surat Al-Ahqaf ayat 15, diungkap, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa fisaluhu thalathuna syahra. Dan menyapihnya sampai 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sehingga apabila dia telah dewasa hingga umur 40 tahun, ia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Saat anak itu sudah dewasa, umurnya hingga 40 tahun, ia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan anak cucu yang soleh. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu ayat yang berbicara tentang usia 40 tahun. Begini Bu, sebenarnya usia 40 tahun itu usia di mana seseorang mengalami kematangan sebenarnya. Karena di ayat ini diungkap dengan kalimat, kami wajibkan, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya, jadi dari mulai mengandung hingga menyapihnya bisa sampai 30 bulan. Jadi artinya 9 bulan mengandung, sesisanya dari 21 bulan itu menyusuinya. Sehingga, setelah menyusui, disapih, kemudian anak itu tumbuh besar dan mencapai titik dewasa kesempurnaan itu hingga 40 tahun. Jadi idealnya orang kalau udah 40 tahun itu usia yang memang sudah mengalami kematangan.
biasanya sudah berkeluarga, sudah punya anak, anaknya sudah mulai pada menginjak remaja, dewasa gitu. Nah, saat itulah sebenarnya kita harus semakin dekat dengan Allah. Rajin-rajin mendekatkan diri dan berdoa. Salah satu doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah kepadaku kekuatan untuk aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi, ini menggambarkan kedewasaan sebenarnya. Tapi tentu saja doa ini tidak harus dibaca oleh orang yang udah usia 40 ya. Orang-orang yang baru dewasa usia 20 tahun juga boleh baca doa ini. Hanya maksudnya kematangannya itu terlihat dari ungkapan-ungkapan doanya. Tuhan, ya Allah, tunjuki, beri aku kekuatan untuk aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kedua orang tuaku, dan beri kekuatan agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Dan ya Allah, solehkanlah diriku dan keturunanku. Nah, ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Di situ ada kata-kata bereskanlah, luruskanlah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Jadi memang orang usia 40 keumumannya, kebanyakannya, mereka kan sudah punya anak-anak yang boleh jadi mulai menginjak dewasa, mulai menginjak remaja lah. Kalau nikah usia 30 tahun, nah berarti kan anaknya udah usia 10 tahun yang mulai remaja, menginjak remaja. Kalau nikahnya usia 25 tahun, ya berarti anak-anak itu sudah mulai remaja gitu. Kalau nikahnya usia 20 tahun, berarti kan anaknya sudah mulai ada yang kuliah. Berarti sudah mulai berketurunan. Makanya ada kalimat, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan untuk diriku dan untuk keturunanku. Inni tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu Ibu Cici, ayat yang berkaitan dengan usia kematangan. Di Quran memang disebut dengan usia 40, ya, gitu. Sehingga orang mengatakan bahwa usia itu dimulai dari 40 katanya. Yang dimaksud adalah di usia 40 memang orang mengalami kematangan secara intelektual. Diharapkan mengalami kematangan secara spiritual. Kemudian cenderung orang usia 40 itu secara ekonomi juga sudah mulai mapan, ya. Kalau di kantor sudah mulai masuk ke level manajer itu kalau yang biasa-biasa. Tapi kalau yang prestasinya bagus itu sudah sampai ke direktur utama, gitu. Kalau di akademik sudah mulai ke jenjang guru besar, gitu kan. Nah, jadi memang usia matang sebenarnya usia 40 itu. Makanya Nabi itu kan diutus usia 40. Usia di mana seseorang mencapai kematangan secara intelektual, secara spiritual. Itu idealnya. Tapi ada orang yang usia 40 belum insaf juga. Ada orang yang usia 40 masih kekanak-kanakan. Ada orang yang usia 40 sepertinya dia nggak nyadar bahwa setengah kehidupannya sudah terlewati. Kan usia harapan hidup di Indonesia itu untuk laki-laki sekitar 67 tahun. Untuk perempuan kan 69 tahun. Harapan usia ya di Indonesia itu sekitar 67 bagi laki-laki. Nah berarti kalau udah 40, setengah kehidupannya sebenarnya sudah terlewati. Jadi diharapkan sudah ada kematangan, kematangan intelektual, kematangan spiritual, kemapanan ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Itu ayat yang menceritakan kualitas usia 40, idealnya membuat kita menemukan pencerahan, kedewasaan, dan perubahan ke arah lebih baik gitu. Karena setengah dari usia kita sudah terlewati gitu. Itu ya Bu ya, yang pertama.
Yang kedua, sepengetahuan saya bukan Ibnu Umar, tetapi itu Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas suatu saat sedang berceramah, sementara waktu maghrib sudah tiba. Ada orang yang mengatakan, Ibnu Abbas ini sudah waktu maghrib. Kata Ibnu Abbas, atu'allimunani bisunnah. Apakah kamu mau mengajarkan aku dengan sunnah? Kata Ibnu Abbas, sungguh aku pernah melihat Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar ketika beliau membagikan zakat. Nah, jadi memang ketika kita ada aktivitas-aktivitas ibadah, boleh sholat itu agak ditangguhkan sedikit. Ya, bahkan dalam kondisi darurat, boleh menjamak sholat. Misalnya kita harus membantu orang yang kena musibah. Sebut saja misalnya musibah kebakaran, ya. Nah, sampai akhirnya sholat duhur kita dijamak dengan asar, karena kita ingin membantu dulu orang kena musibah itu. Maka itu boleh, gitu. Boleh, tapi tentu saja selama memang bisa di-break dulu, ya. Kalau misalnya saya mengajar tanggung ya, sampai jam 1 gitu ngajar, masih boleh, nggak masalah, gitu. Tapi kalau saya ngajarnya sampai jam 3, ya tentu saja kita bisa break dulu untuk sholat, gitu. Nah, jadi memang betul boleh kita menangguhkan, mengakhirkan, tetapi ada alasan-alasan yang syar'i, ya, karena mengajar, karena meringankan beban orang lain. Ada seorang dokter, dia harus mengambil tindakan, ada ibu yang akan melahirkan, diambil tindakan, dan ternyata ada problem. Dokter itu menjamak sholatnya duhur dengan asar, boleh-boleh saja. Maghrib dengan isya, boleh-boleh saja. Kalau memang itu berkaitan untuk menyelamatkan seseorang, berarti ada alasan syariat gitu, ya. Misalnya bapak polisi yang sedang mengatur lalu lintas di musim lebaran, beliau harus menjamak sholat duhur dengan asar, karena kalau ditinggalkan akan terjadi suatu kemacetan yang dahsyat. Itu sebenarnya bisa-bisa saja gitu, ya. Yang penting ada alasan syar'i. Itu ya, Bu Cici. Tapi kasus yang diceritakan oleh teman Anda, yang saya baca itu bukan Ibnu Umar, tetapi Ibnu Abbas. Itu bisa dibaca dalam buku Fiqih Sunnah, bab sholat jama' takhir, ya. Wallahu a'lam bishawab.